Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopal Pramudia Parakan, NIM D1A020411, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan materi hukum administrasi negara tentang hak-hak pemerintah untuk mengambil dan menggunakan benda milik pribadi seseorang. Hak-hak individu oleh pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, pada zaman Orde Baru selama 32 tahun, hak seseorang terutama dalam kebebasan bersuara, berpendapat mengenai sesuatu yang berbeda dengan pandangan pemerintah, maka akan langsung ditindak, bahkan dijebloskan dalam tahanan. Akan tetapi, pada zaman reformasi ini, pelanggaran terhadap hak-hak individu masih saja terjadi, apalagi zaman informasi teknologi yang maju dan modern, sehingga arus informasi akan cepat tersebar dan diketahui oleh publik, serta dibarengi munculnya berbagai aplikasi sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, WA, dan lain-lain. Sehingga penghormatan terhadap hak individu dalam bidang apapun merupakan suatu hal yang mesti diwujudkan pada era reformasi ini oleh pemerintah. Hal ini bisa dikonkretkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan atas hak-hak individu. Hak individu atau perseorangan sangat berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Dan pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menerima dan memproklamasikan pernyataan umum tentang hak-hak manusia yang terkenal dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Di antara pasal-pasal dan pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasal 3. Setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan seseorang. Yang kedua, pasal 4. Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan. Perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang. Yang ketiga, pasal 5. Tidak seorang pun boleh dianiaya atau dipermalukan secara kejam dengan tak mengingat kemanusiaan ataupun dengan jalan perlakuan atau hukuman yang menghinaan. Yang keempat, pasal 6. Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang di mana saja ia berada. Yang kelima, pasal 17 ayat 1. Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Ayat 2, seorang pun tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena. Pasal 20 ayat 1. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat dengan tak mendapat gangguan. Pasal 20 ayat 2. Tidak seorang pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan. Pasal 21 ayat 1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Pasal 23 ayat 1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan atas perlindungan terhadap kepada pengangguran. Pasal 23 ayat 2. Setiap orang dengan tidak ada perbedaan berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerja yang sama. Konsep hak individu berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi sebagai negara hukum adalah setiap warga negara terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan negara hukum secara umum adalah bahwa kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dengan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Ketentuan sebagai negara hukum atau red state
mempunyai alasan yang kuat dan jelas untuk kepentingan warga negara itu sendiri. Menurut Gustav Radbert, seorang filsuf hukum Jerman, mengajarkan konsep 3 ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentikan sebagai 3 tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebagai negara hukum, pengakuan hak individu telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut mengikat setiap warga negara, bahkan pemerintah sendiri, agar tercipta jaminan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum mengenai hak seseorang. Hal ini sejalan dengan teori hukum yang dikembangkan oleh Rousseau, yaitu hukum adalah alat rekayasa sosial atau law as a tool of social engineering. Hak individu atau perseorang atau private rights merupakan bagian dari jenis-jenis hak seperti hak untuk memiliki suatu benda tertentu. Akan tetapi, sesuatu disebut hak harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur perlindungan. Unsur ini terlihat dalam contoh. Contohnya yaitu seorang wanita tidak boleh disetubuhi secara paksa atau diperkosa. Dengan demikian, wanita itu mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan laki-laki manapun. Yang kedua, unsur pengakuan. Terlihat contoh di atas bahwa dengan kewajiban untuk melindungi wanita itu dari perkosaan, berarti pengakuan adanya hak si wanita tadi untuk tidak diperkosa. Jadi adanya pengakuan untuk melindungi wanita tadi dari perkosaan. Yang ketiga, unsur kehendak. Dari contoh di atas, wanita itu memiliki kehormatan atau kesesuaian. Berarti hukum memberikan hak kepada wanita itu untuk mendapat perlindungan atas kehormatannya. Namun, perlindungan itu tidak hanya tertuju pada kepentingan wanita itu saja, melainkan juga terhadap kehendak si wanita itu. Artinya, si wanita itu dapat memberikan atau secara sukarela disetujui oleh pria yang dikehendakinya. Dan itu termasuk hak dari wanita itu. Tentu saja, menurut hukum dan moral bangsa Indonesia, hak wanita tadi untuk menentukan sendiri kehendaknya masih dibatasi oleh kaidah agama. Peran pemerintah dalam menghormati hak-hak individu. Pemerintah dalam arti luas mencakup legislatif, eksklusif, dan yudikatif. Oleh karena itu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak individu sebagai wujud penegakan hak asasi manusia. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak-hak individu telah disahkan. Mulai dari pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, serta telah dibentuknya satu anggota PBB, telah mengakui dan menghormati Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka pemerintah mensahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia atau HAM. Inisiatif hadirnya Pengadilan Hak Asasi Manusia atau HAM sebagai pengadilan khusus untuk mengadili perkara pidana yang berkaitan dengan HAM sangat didukung ketika itu. Pelanggaran-pelanggaran atas hak asasi manusia memang dibutuhkan pengadilan khusus dengan hakim khusus sehingga hak mendapatkan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia bisa terwujud. Selain itu, untuk untuk pemenuhan hak individu terutama wanita dan anak-anak, disahkan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga ada payung hukum untuk melindungi wanita dan anak dari kekerasan. Apalagi dibentuk juga lembaga independen yaitu KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia
sebagai wujud penghormatan negara atas hak anak. Peraturan yang berkaitan dengan hak anak pun diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak pun diperlukan pengadilan khusus untuk anak serta ruang sidang khusus anak agar anak mendapatkan rasa aman, nyaman, tidak terintimidasi, serta dalam suasana sidang tertutup untuk umum. Walaupun posisi anak tersebut sebagai terdakwa atas suatu tindakan pidana, akan tetapi hak-hak individu anak tersebut harus dipenuhi. Kemudian disahkan juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban serta dibentuk lembaga independen yaitu LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai wujud pemenuhan hak bagi saksi dan korban dari ancaman maupun teror dan pihak-pihak yang punya kepentingan tidak baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan atau presentasikan. Mungkin ada yang kurang pas di penyampaian materi atau kata-kata yang kurang baik. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.